Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ketua Mabiran Cilandak. Yang saya hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Cilandak. Yang saya hormati Ketua LVK Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Cilandak. Yang saya hormati Haji Yusuf Samsi, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 1994-1998. Yang saya hormati Pak Saadi, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 1998-2001. Yang saya hormati Pak Haji Anmar Naukur Alam, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 2001-2004. Yang saya hormati Haji Rohman Sahudi, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 2004-2010. Yang saya hormati Kakak Joko Turanto, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 2010-2016. Yang saya hormati Kakak Hajah Neneng Sudianingsih, Ketua Kuaran Cilandak Masa Bakti 2016-2021. Serta adik-adik peserta seleksi Pramuka Garuda Kuaran Cilandak tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swatihom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam pramuka. Hari ini 14 Agustus 2021 merupakan hari yang disambut dengan sukacita oleh para anggota Gerakan Pramuka. Karena organisasi kepramukaan kita genap berusia 60 tahun. Sekalipun sesungguhnya gerakan pendidikan kepramukaan di Indonesia berusia jauh lebih, namun sejak 60 tahun lalu kita tidak lagi terpecah-pecah, melainkan menyatu dalam satu wadah yang disebut Gerakan Pramuka. Karenanya peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari masa syukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan berkah persatuan dalam wadah tunggal Gerakan Pramuka. Dari sejarah telah banyak dipaparkan bahwa Gerakan Pendidikan Pramukaan masuk ke Indonesia pada tahun 1912. Pada saat itu Indonesia masih dalam jajahan. Namun semangat kemerdekaan membuat para pramuka yang saat itu disebut Pandu ikut pula berperan mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata masih terdapat cukup banyak organisasi kepramukaan di negara ini. Hal tersebut yang menyebabkan Presiden Soekarno dibantu Pandu Agung Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan sejumlah tokoh lainnya menyatukan dalam wadah Gerakan Pramuka. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 ditetapkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan satu-satunya wadah gerakan pendidikan pramukaan di Indonesia. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, walaupun kita bergembira dapat mengikuti peringatan Hari Pramuka dan sekaligus perayaan 60 tahun Gerakan Pramuka pada saat ini, tetapi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak setahun lalu membuat kita harus disiplin menahan diri, prihatin, dan berusaha membantu menanggulangi pandemi tersebut.
Itulah sebabnya tema Hari Pramuka dan peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka adalah Pramuka Berbakti Tanpa Henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan kedisiplinan dan kepedulian nasional. Sementara slogan yang merupakan inti tema tersebut adalah Pramuka Berbakti Tanpa Henti. Gerakan Pramuka memang bukan merupakan organisasi bantuan sosial, namun sebagaimana disebutkan dalam kode kehormatan berupa Satya dan Dharma Pramuka, Pramuka tetap menunjukkan baktinya membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Hal itu sejalan pula dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka dalam Hari Pramuka tahun lalu, agar para pramuka melaksanakan dua gerakan. Gerakan kedisiplinan nasional dengan mewujudkan perilaku mematuhi protokol kesehatan, dan gerakan kepedulian nasional dengan mewujudkan sikap empati dan simpati menolong sesama hidup. Kedua gerakan tersebut masih sangat relevan saat ini, sehingga saya mengajak para pramuka dimanapun berada untuk mewujudkannya dan memadukan dengan slogan yang merupakan inti tema Hari Pramuka, yaitu Pramuka Berbakti Tanpa Henti. Keputusan Kuartir Nasional nomor 094 tahun 2021. Hal ini bukan berarti pada bulan-bulan lain pramuka tidak mengadakan kegiatan bakti kepada masyarakat. Sudah jelas slogan kita berbakti tanpa henti. Namun khusus di bulan Agustus, semua kegiatan bakti tersebut diingatkan, digandakan, dan dimasifkan. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mengkhawatirkan telah membuat banyak orang terkena dampaknya. Begitu pula di lingkungan. Gerakan Pramuka banyak kegiatan yang terpaksa terhenti, termasuk kegiatan latihan tatap muka di gugus depan Pramuka. Namun kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Justru tantangan yang ada harus kita sikapi dengan semangat. Seorang pramuka untuk pantang berputus asa dan tetap rela menolong serta tabah. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, segera setelah pandemi COVID-19, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah membentuk satuan tugas untuk membantu menanggulangi COVID-19. Berbagai hal telah dilakukan, mulai pembagian alat pelindung, melaksanakan vaksinasi untuk anggota Gerakan Pramuka, dan lainnya, mematuhi adaptasi kebiasaan baru. Satya mengajak para pramuka untuk menjadi duta perubahan. Perilaku diharapkan pramuka dapat memberi contoh untuk mengubah perilaku masyarakat luas agar hidup lebih sehat dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Tetap berkegiatan kepramukaan akan menumbuhkan semangat yang juga meningkatkan imunitas kita, hal yang juga penting dalam menjaga kesehatan kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita peringati 60 tahun Gerakan Pramuka ini dengan tetap bersemangat, tetap berusaha hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, dan tetap berusaha membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Jangan pernah menyerah serta berputus asa, melainkan kita tunjukkan bahwa pramuka dapat terus bergiat dan berbakti tanpa henti. Sekian sambutan saya. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Semoga pramuka kita makin berjaya. Allahu Akbar. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.